Kasus suami istri di Depok, Jawa Barat yang saling lapor jadi korban KDRT ternyata pernah terjadi sebelumnya dan terjadi berulang. Hal tersebut disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Hengki Haryadi. Menurut Hengki, KDRT tersebut terjadi sejak tahun 2016 dan pernah dilaporkan ke polisi. Polisi pun akan menerapkan pasal baru jika hal tersebut terbukti. Oleh karenanya, karena ini perbuatan berulang, kami tambahkan pasal 64 KUHP atau forgeset handling, perbuatan berlanjut. Apabila ini benar dan kita temukan, maka ancaman hukumannya terhadap sang suami ini bisa bertambah sepertiga. Terkait kasus ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto langsung datang ke Polres Depok pada Kamis kemarin. Menurut Kapolda, proses hukum berjalan sesuai prosedur, pasalnya penetapan tersangka kepada keduanya ada unsur saling melukai. Dan ini setelah saya tadi mungkin 30 menit saya diskusi dengan rekan-rekan, saya sudah bisa melihat bagaimana sebenarnya perkara ini terjadi. Ini ada sebab akibat antara suami dan istri yang saling melakukan kekerasan, ya, yang saling melakukan kekerasan. Sebelumnya kasus KDRT viral di media sosial, bahkan mendapat perhatian dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Selamat malam pemirsa. Kasus KDRT pasangan suami istri di Depok kemarin juga menjadi sorotan publik lantaran ini merupakan kesekian kalinya kita mendengar kasus KDRT terjadi di tanah air, di Indonesia, di tengah-tengah kita semuanya. Tapi kemarin korban yang melaporkan kasus KDRT terhadap dirinya juga dijadikan tersangka dan sempat ditahan. Selain pelaku atau korban lainnya dalam KDRT, kita juga masih harus melihat seperti apa kronologi yang berlanjut atau katakanlah yang saat ini sedang berlanjut proses hukumnya di kepolisian. Sama-sama keduanya baik suami maupun istri dijadikan sebagai tersangka. Itu tapi menjadi sebuah kejutan tersendiri karena memang sebelumnya kita punya ekspektasi bahwa korban siapapun dia, perempuan atau laki-laki seharusnya dilindungi dan juga dijaga, bukan dijadikan tersangka. Jadi banyak pertanyaan yang muncul begitu pemirsa dari masyarakat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Seperti apa sebenarnya standar yang harus diimplementasikan oleh aturan hukum yang sudah berada atau ada di negara ini? Dan tentunya bagaimana kasus ini atau penyelesaian kasus ini nantinya bisa berdampak untuk penanganan dan penyelesaian kasus KDRT lainnya ke depan. Untuk menjawab pertanyaan hari ini pemirsa telah hadir bersama kami di studio One on One bersama saya Fani Imaniar, Ibu Mariana Amiruddin selaku Wakil Ketua Komnas Perempuan. Selamat malam Bu Maria. Selamat malam Mbak Fani. Terima kasih sekali telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di studio One on One kali ini. Dan tentunya ini juga menjadi concern tersendiri ya Bu Maria. Boleh saya panggil Bu Maria ya? Boleh. Bu Mariana. Terkait dengan kasus Putri Balkis dan juga suaminya Bina ya. Bina, Bani, ya kita sebut saja itu terkait Bani begitu, terkait dengan keduanya sekarang dijadikan tersangka. Dari Komnas Perempuan sendiri informasi apa saja yang sudah didapat? Ya, yang pertama mungkin kita perlu memberikan inisial ya untuk nama. Nama-nama ini karena akan berdampak pada anak-anaknya mungkin atau keluarganya. Jadi ya kami mendengar atau mendapatkan informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh pihak istri. Beliau mengalami kekerasan selama 18 tahun, lalu melaporkan itu di media sosial ya, dan menjadi viral. Kemudian banyak komentar ataupun banyak respon dari publik maupun beberapa politisi ataupun pejabat negara. Nah, kalau yang Bu Mariana lihat begitu dari komentar publik sampai dengan saat ini, seperti apa insinuasinya? Situasinya memang kami melihat korban yang melapor ini kemudian terakhir jadi tersangka juga ya dan ditahan.
dengan alasan tidak kooperatif pada saat proses restoratif justice. Dan juga ada temuan bahwa pihak suami setelah dipisu mengalami kekerasan. Nah, menurut kami atau menurut Komnas Perempuan sering bukan mendampingi ya, sering mendalami beberapa kasus KDRT. Ini kan lingkupnya lingkup domestik ya, lingkup keluarga. Tidak bisa diterapkan seperti kasus-kasus biasa yang di publik, pidana biasa ya. Ini kan terkait dengan perkawinan. Jadi sebetulnya restoratif justice itu memiliki makna korban itu betul-betul dipastikan mengalami pemulihan, mulai dari mentalnya, fisiknya, kemudian sampai ke anak-anaknya, ke keluarga terdekat apabila ingin dilakukan bukan jalan damai ya, jalan yang tidak perlu pengadilan gitu. Jadi restoratif justice ini kan sebetulnya idenya supaya tidak apa-apa tuh masuk penjara, apa-apa pidana. Jadi di luar pengadilan tapi dengan tahap-tahap pemulihan korban sampai tuntas. Dan juga mungkin pelaku misalnya ada sanksi tersendiri? Ada perjanjian misalnya restitusi, memberikan kerugian yang dialami oleh korban misalnya selama 18 tahun dan lain sebagainya gitu. Tapi nanti saya akan dalami terkait dengan restoratif justice itu lagi, Bu Mariana. Tapi kita bicara lagi mengenai kasus ini saja kalau begitu ya. Ketika kita bicara mengenai korban yang ditersangkakan, walaupun akhirnya ditarik kembali begitu, tidak jadi ditahan. Tapi sekarang kedua orang ini, baik suami maupun istri, terutama istri juga dijadikan tersangka. Menurut Anda apakah itu langkah yang tepat yang dilakukan oleh kepolisian? Intinya bahwa masalah keluarga itu tidak bisa langsung menetapkan tersangka atau bukan dulu ya, karena kita harus menelusuri ke belakangnya apa yang menyebabkan si ibu ini mengalami kekerasan gitu. Laporan apa yang dia sampaikan dan didalami. Jadi kalau misalnya semuanya tersangka, anak-anaknya bagaimana ya kan? Semuanya ditahan, anak-anak bagaimana? Sebaiknya didudukkan satu-satu untuk dikenali dulu seperti apa kasusnya, pengalaman dia gitu. Memang kalau kasus keluarga atau kasus domestik, kasus perkawinan, keluarga dan lain sebagainya itu pendekatan aparat ini harus betul-betul seperti seorang penasihat lah gitu, tanda kutip ya. Artinya kita mendengarkan itu karena ini pengalaman pribadi, bukan pengalaman kecurian atau pengalaman pidana biasa lagi-lagi. Pidana biasa gitu. Ini harus didalami betul secara personal. Oke. Dan ketika polisi menyebut pihak istri ini sempat tidak kooperatif seperti itu, yang Anda tangkap seperti apa, Mbak Mariana? Ya karena dilihatnya kan seperti kejadian pidana biasa atau kasus biasa kan. Nggak bisa menyatakan kesaksian begitu-gitu. Iya, misalnya kalau ada laporan orang kecopetan kan pasti kalau dipanggil datang dong. Dia kan ingin dapat keadilan, ingin dompetnya kembali lagi gitu. Tapi kalau ini kan dia melaporkan saja sudah mengalami beban kan. Terus tiba-tiba diminta untuk, nggak tiba-tiba juga sih, tapi lalu diminta untuk hadir berhadapan dengan pelaku. Kadang-kadang perempuan itu kan mentalnya nggak siap. Nah itu perlu dicek. Atau misalnya si perempuan ini, si istri tidak mau ketemu sama pihak pelaku gitu. Nah itu harus dicek secara psikis. Betul. Makanya di KDRT itu kan, di Undang-Undang KDRT ada istilah psikologi kan, kekerasan psikis, karena itu banyak sebab-sebab, harus dicek dulu semua. Baik, KDRT itu tidak hanya menyebabkan trauma fisik begitu ya Mbak Mariana, tapi juga psikis. Dan ketika kita sebagai korban KDRT ini melapor kepada kepolisian dan dirasa tidak bisa memberikan kesaksian dengan cukup gamblang atau membantu penyelidikan, itu menurut Mbak Mariana sekarang presidennya atau citranya di mata aparat masih dibilang tidak kooperatif. Ini yang harus diubah ya? Ya harus dirubah, karena melaporkan saja sudah berat loh, sampai dia larinya ke sosial media. Sementara untuk pelaku itu kan datang itu penting karena dia bisa membela diri. Saya nggak melakukan itu kok, sehingga bisa dia pasti hadir. Tak bersalah juga ya? Iya, dia bisa hadir dan dia membela diri. Tapi kalau korban itu sulit kalau dipertemukan langsung atau dia disuruh mengakui hal-hal yang baru di hadapan pelaku yang dia laporkan gitu. Dari kasus-kasus yang pernah Komnas Perempuan lihat, investigasi dan juga dampingi serta tangani tentunya,
Apa saja sih dampak dari kasus KDRT tersebut terhadap korban khususnya? Kita tidak bicara mengenai gender. Korban KDRT bisa jadi Laki-laki tidak hanya atau istri, perempuan. tapi juga Ya. suami gitu. Apa saja dampak dan yang paling buruk gitu yang pernah terjadi? Yang pertama-tama sebetulnya kalau dari data Badilak ya, paling banyak itu istri kalau sudah mengalami KDRT bertahun-tahun ataupun baru sebentar itu larinya dia perceraian. Oke. Dia tidak mau menceritakan pengalaman dia langsung ke pengadilan aja, Oke. Cut off putus gitu hubungan ya. Itu paling banyak itu istri. Nah yang berani melaporkan itu dampaknya itu paling banyak adalah memang biasanya melaporkan itu biasanya yang mengalami kekerasan fisik. Jadi karena kalau ada fisik itu lebih mudah untuk dianggap korban kan. Iya. Bisa Visum divisum, juga bisa digunakan. biru-biru di muka orang langsung empati. Tapi kan kalau secara psikis korban itu suka dicurigai, mungkin andanya aja yang nggak sabar, Drama gitu iya terlalu ingin terlalu manipulatif gitu kan. Gaslighting gitu kalau sekarang konsep Iya. atau konteks yang digunakan ya. Iya Oke. gitu. Tapi padahal trauma psikis atau trauma psikis gitu atau kata-kata yang tidak berupa serangan secara fisik begitu itu juga bisa dikategorikan sebagai KDRT ya, Mbak Mariana? Serangan secara fisik ya. Secara psikis begitu. Serangan secara psikis iya. Atau tidak dinafkahi. Intinya bahwa itu mengakibatkan seseorang menjadi dirugikan secara mental, fisik, materi. Oke. Itu kan terjadi dalam KDRT. Tapi kalau tidak ada kerugian mental, misalnya dia melihat bahwa ucapan yang kasar misalnya adalah hal yang biasa dalam budaya di tempat dia, jadi dia nggak mengalami dampak psikis, itu artinya bukan kekerasan. Jadi poinnya adalah ketika itu mengalami dampak kekerasan, dampak psikis, materi dan sebagainya gitu. Oke, saya harus memperjelas lagi Mbak Mariana. Dampak kekerasan yang biasa atau katakanlah masuk standar gitu dalam dampak kekerasan yang bisa dialami oleh korban ini apa saja? Dalam KDRT ya? Dampak psikis, materi atau ekonomi, fisik, iya 4 itu aja. Oke, psikis, dampak materi dan juga ekonomi seperti itu. Biasanya dimiskinkan. Maksudnya dimiskinkan? Biasanya kan kalau istri itu tidak punya nafkah ya, suami yang memberi nafkah. Nah kalau misalnya, karena itu kan suami lebih kuat posisinya kan, karena dia yang punya uang, istri dikasih uang sama suami, sehingga kalau mau mengancam gampang, nanti nggak saya nafkahin loh. Iya. Atau misalnya mau nikah lagi, nanti saya nggak kasih nafkah loh kalau kamu nggak izinkan saya nikah lagi gitu. Lebih gampang untuk mengancam, lebih gampang untuk membuat sebuah dominasi seperti itu demi keuntungan pribadi, begitu ya Mbak Mariana. Nah, berarti ini juga menjadi sebuah konsep KDRT sendiri yang mungkin warga Indonesia ini belum terliterasi, belum teredukasi secara sepenuhnya kalau tidak hanya bentuk kekerasan fisik saja, pemirsa, yang bisa terjadi atau yang bisa terjadi atas korban, tetapi juga kerugian ekonomi serta kerugian secara psikologis. Tidak harus memukul, tidak harus melukai secara fisik, tapi dengan kata-kata saja Anda sudah bisa menyebabkan korban ini mengalami kerugian. Nah, Mbak Mariana, ini menurut Mbak Mariana kita harus butuh upaya hukum atau katakanlah upaya dari aparat penegak hukum yang berbeda dengan pidana seperti biasa. Itukah Indonesia yang kita masih kurang atau masih harus kita perbaiki? Ya betul, kalau kasus-kasus termasuk kekerasan seksual ya, itu kan makanya ada undang-undang khusus kan. Gitu, lex spesialis itu kan karena ini berbeda sama apa yang terjadi di publik gitu. Jadi penanganannya perlu sangat personal, sangat hati-hati dan banyak mendengarkan terlebih dahulu. Karena itu memang diperlukan poluan, karena diharapkan poluan itu bisa membuat pelapor yang biasanya perempuan itu merasa nyaman ketika bercerita dibanding laki-laki, bapak-bapak, laki-laki gitu ya. Nah tapi menurut saya yang paling penting juga adalah pencegahannya melalui sebelum seseorang itu mau menikah. Bukan marriage counseling, premarital begitu ya, premarital counseling. Ya, poinnya kan begini. Orang tua itu kalau anak mau nikah pasti yang ditanya udah kerja belum? Mapan ya. Laki-lakinya udah. Terus kalian saling cinta nggak? Iya saling cinta. Udah langsung ngomongin gedung, ngomongin catering apa segala macam. Padahal harusnya orang tua itu atau orang-orang tua lah istilahnya itu membimbing si anak yang mau menikah untuk menceritakan dalam 1 sampai 2 tahun akan mengalami seperti ini kalau berumah tangga. Jadi mempersiapkan mental si anak yang mau nikah ini. Lalu 1 sampai 5 tahun kamu akan mengalami ini.
Di atas 5 tahun itu fase tantangan yang berikutnya. Nah itu kita sebagai orang tua atau siapapun itu dituakan lah, paman apa kok kita kan sangat ini ya tradisinya seperti itu. Betul. Dikasih bekal, siap-siap mental jadi suami, nafkah harus mencukupi, kalau tidak harus gitu kan lah jadi istri. Nah, saya sendiri misalnya waktu mau menikah itu ke Pak Haji dulu karena saya butuh bimbingan kan, mungkin ke guru spiritual atau mungkin ke orang tua yang sangat tua yang punya pengalaman yang baik gitu, punya kebijaksanaan. Saya bertanya sama calon saya misalnya begitu, karena kita berdua nggak tahu apa itu perkawinan, apa yang terjadi nanti ke depan. Apa yang harus jadi kita harus punya bekal gitu. Jadi jangan sampai ada KDRT. Dan kalau ada kita tahu cara menghadapinya. Secara hukum, secara pendampingan, menghadapi pasangan sendiri, kita harus tahu caranya bagaimana. Duh, ini yang harusnya kita gali lebih lanjut ya. Nanti saya ingin menggali lagi lebih lanjut terkait dengan pentingnya tadi ya premarital counseling, terus kemudian mungkin sertifikasi tanda kutip ya kalau kita mau menikah, dan tentunya juga tentang restoratif justice yang sebenarnya memang penting begitu ya Mbak Mariana untuk bisa memulihkan kondisi korban sampai sedia kala, minimal mendekati sedia kala seperti itu. Tapi di segmen berikutnya kita dalami ya Mbak Mariana. Pemirsa kita akan jeda sesaat, One on One masih akan kembali, tetaplah bersama kami.